Jadi tahun kata-kata itu menjadi hanya kata dan tidak bermakna saat sampean semua tidak melakukan apa-apa. Jadi itu teman-teman, monggo lek ham dikupas lagi bagaimana tadi kata Mas Amin, kata-kata itu bisa agar bermakna. Nah setelah bermakna biar kita ada aksi untuk tidak hanya sekedar slogan. Monggo jenengan mulai dari mana saja. Saya ngajak supaya nanti kita pulang menemukan kata-kata di dalam diri kita masing-masing, menemukan kata-kata itu sebagai nilai, sebagai makna, dan juga sebagai sikap untuk kita eksekusi. Siapa tahu dengan kita ngomong ngalurnya itu gak jelas, ono wahyu yang masuk pas perjalanan pulang atau di rumah, kita menemukan ide untuk kita lakukan. Mungkin itu khusnudonnya. Banjir, sedia payung sebelum hujan ini. Nah inilah yang di masyarakat kita, di lingkungan kita masih sangat sulit untuk berlangsung. Makanya forum-forum seperti pohon BBW ini sangat penting. Ngomong kalau itu nggak masalah, pokoknya nemu ngomong apa ngomong, ini sangat penting. Ayo kita renungkan akal sama hati kita selama ini bagaimana untuk mengikat dan merintah nafsu kita. Oke, berarti ki guru temenan ya. Pengajar. Situasinya, nah sekarang kita telah kembali. Situasinya, kalimat yang diucapkan guru itu kan satu sih. Nah, kira-kira siswanya itu mendapat makna atau arti yang sama tidak? Enggak ya? Enggak. Berarti kata-kata ini ditambah apa sehingga kok bisa maknanya berbeda-beda? Ditambah apa berarti bro? Harus ditambah apa sehingga kok maknanya berbeda-beda gitu Mas Adib? Ya berarti kira-kira ditambah apa? Tambah doa sama tambah telur. Nah kira-kira tambah doa. Prinsipnya apapun kata itu yang keluar saat inilah umpama Mak Ian, saya yakin bahwa semuanya akan mendapatkan resonansi yang berbeda tergantung kata-kata yang sampean temukan di setiap perjalanannya. Jadi tahun kata-kata itu menjadi hanya kata dan tidak bermakna saat sampean semua tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau di Silatnas kemarin, Silatnas ini Mas Alip ini yang ikut menjadikan diskusi ke aksi. Nah, ya, menjadikan forum diskusi menjadi aksi. Nah, yang cocok panjang narek komika soalnya aksi terus. Kak, sekali lagi bahwa saat ini ya saya mau menyampaikan sebenarnya bahwa kata-kata yang keluar itu kan sebenarnya tergantung tingkat endapan atau kecerdasan seseorang. Dan ketika kalimat itu disampaikan belum tentu di setiap orang ini maknanya sama. Nah, cuman hari ini yang keluar, kata-kata yang keluar itu kalau calon-calon legislatif itu sekali lagi sebenarnya itu bisa diambil menjadi cerminan ternyata orang ini pantas dipilih enggak. Kan itu harusnya seperti itu. Termasuk semua peran-peran sampean semuanya. Jadi sekali lagi yang membuat sampean semua itu berkembang adalah akumulasi kata yang sampean maknai. Kalau kata-kata itu hanya lewat tok, ya wes jadi kata-kata sehingga tidak bermakna. Nah, jadi selain kata-kata maka harus ada makna. Karena sebenarnya dari kata-kata itu mencerminkan apa yang dipikirkan. Jadi kalau bahasa muluk itu kata-kata yang keluar itu sebenarnya visinya itu sudah ketangkep gitu loh. Dan
Kalau Mas Arif ngomong mau ambek Mas Saka ngomong pemilu tahun ini itu bukan pemilu kata-kata, bukan pemilu baliho, bukan pemilu sembako. Tahun ini tuh pemilu sembako, baliho hampir sedikit, jumlah baliho dan jumlah orasi itu sedikit, makanya sebenarnya ya kurang pas saja sampai. Iya. Ya wes Mas, temanya diganti ae. Tahun bansos. Wah. Apa ora? Cocok. Kan lah, maksudnya ya seperti itulah, maksudnya bahwa tahun ini itu tahun yang sedikit orasi untuk di pemilu ya Mas Arif ya sebenarnya, karena sudah uangnya untuk bansos. Tangan dulu Mbak untuk Ustadz Amin. Jadi itu teman-teman, monggo lek ham dikupas lagi bagaimana tadi kata Mas Amin, kata-kata itu bisa agar bermakna. Nah setelah bermakna biar kita ada aksi untuk tidak hanya sekedar slogan. Monggo jenengan mulai dari mana saja. Nggih, kanca-kanca sehat kabeh ya. Sehat ya. Ya iku mek kata-kata men. Takon itu bahasa basi lah. Kata-kata. Iki tuh kok tema dan apa yang disampaikan konco-konco tadi kan, pertanyaannya malam ini kan apa yang kita cari. Sing digoleki awake dhewe iki apa? Ngomong getun soal kampanye janji-janji lah. Wis pirang puluh tahun. Wis kulino. Ngomong soal apa jenenge kampanye ambek kata-kata kampanye sama buatan gak cocok belas. Wis pirang puluh tahun. Dadi bengi iki apa yang kita cari? Lho wong sakmono akeh kampanye ngentekno dana miliaran, menghabiskan waktu, meminta perhatian sangat banyak dari masyarakat, tenaga dan waktu. Kalahe pada hari ya piye jenak zamanku to. Kalahe mek iku lho sih. Kalahe ndek kono. Terus awake dhewe tahun 5 tahun maneh baleni ngono maneh. Engko muncul maneh kalah dengan satu kata lagi. Kata-kata iku omongan lek basa Surabaya BBW cocot ngono ta ya. Ndang nyocot, ngono ta ya. Kono aja nyocot ae lakonono ngono to, padha mbek ngono to. Cuma dihaluskan dengan kata-kata. Makanya saya ngajak supaya nanti kita pulang menemukan kata-kata di dalam diri kita masing-masing, menemukan kata-kata itu sebagai nilai, sebagai makna dan juga sebagai sikap untuk kita eksekusi ya. Sikap yang bisa kita eksekusikan dan itu pasti beda, pasti itu beda. Meskipun saya menyampaikan untuk semua tapi pasti nanti masing-masing akan mengeksekusinya juga beda sesuai dengan kondisinya masing-masing. Tapi gini, tadi Mas Amin juga bilang waktu ngomong sama saya, iya memang awake dhewe iki terlalu terbiasa ngotot ngomongno ngelokno dengan kata-kata dengan macam-macam hujatan itu setelah ada kejadian, ada akibat, sehingga kata-kata itu kadang-kadang mubazir. Mungkin malam ini awake dhewe ya termasuk itu. Iso-iso awake dhewe mau lambe-lambe bid'ah ngono ya. Lambe-lambe mubazir ngomong nopo iku ngono. Iso wae ngono. Tapi toh kita masih memiliki senjata yo ji ono husnudzon didik lah. Siapa tahu dengan kita ngomong ngalur itu gak jelas, ono wahyu yang masuk pas perjalanan pulang atau di rumah kita menemukan ide untuk kita lakukan. Mungkin itu husnudzonnya. Nah gitu. Maka yang perlu kita cari bukan kata-kata itu di balik satu kata ada beribu misteri. Satu kata itu ada sekian macam pemahaman. Cak Amin mau ngomong ngono mungkin masing-masing pahamnya ya beda. Ada sekian banyak misteri, ada sekian banyak rahasia. Kayak kemang, ayo apa jenenge meneh ngopi di kafe iki. Sing koncone sing gak paham, oke sip, suwun Pak Amin. Sing koncone sing paham, alah paling kok kene sih bayar dhewe ngono.
pahami dewe, tergantung apa yang kita temukan. Tapi mari kita cari malam ini, kita cari, saya juga sinau ya, kita cari. Ketika kita mengatakan sesuatu, entah itu sak kecap atau satu kalimat, satu paragraf, berparagraf, koyok penulis, itu sumbernya dari mana, dari apa? Kenapa kita bisa mengucapkan sesuatu? Kadang-kadang lek kadung mengucapkan sesuatu, lek omongan awake dhewe elek, sing dadi kambing hitam apa? Lambemu ngomong koyo ngono. Sing dadi kambing hitam lambe. Lha padahal lambe gak iso ngomong. Lek gak ono sing merintah ya gak ngomong, gak iso ngomong. Lambe mulut kita ini gak akan ngomong apa-apa, tidak bisa mengatakan apa-apa, bahkan tidak bisa mengucapkan huruf A atau B atau alif atau ba atau wan atau tu, gak bisa sebelum ada perintah. Berarti ada sumber seperti itu. Nah, kita kehilangan momentum untuk mempelajari sumber-sumber itu, sehingga kemudian iku mau wis muncul wis kebablasan wis barangkali di TV berapa banyak kita mendengarkan kata-kata macam-macam adegan, macam-macam bentuk, macam-macam. Makanya kata-kata bisa membuat kita bahagia, tertawa bahagia, tapi kata-kata juga bisa membuat kita sangat bersedih, tergantung momentumnya. Tapi gini, saya tidak ngomongkan soal kata-kata dulu, kita ngomongkan sumber semuanya, sumber asal muasal dari segala sesuatunya. Manusia untuk membedakan dengan hewan, dengan pohon dan lain-lain, kata Allah dikasih akal. Akal fungsinya apa? Itu kita cari. Manusia ada yang namanya hati. Hati tempatnya apa? Fungsinya apa? Akal sama hati yang dikasih Tuhan dikasih musuh apa? Bendino itu dikasih musuh. Nek terus dikai musuh, awake dhewe lulus. Wis gak S2 tok, S7, S9 bareng bisa lulus. Allah malah ngekei 3, akal, hati, sama 1 musuh. Apa? Siapakah musuh paling besar dalam hidup kita? Nafsu. Nafsu. Hati ialah tempat untuk alat untuk berpikir dan mengikat yang namanya nafsu. Hati. Akal tempatnya untuk melarang sesuatu, melarang nafsu. Lek nafsu itu kepingine apa ae. Ngomong tok, pokok ngomong seneng wong gak mikir belas. Itu yang ngomong saja ini bukan hatinya, bukan akalnya, tapi hati sama akal kalah sama nafsunya. Nafsu biasanya dilambangkan di weteng ya, perut, atau di bawahnya perut juga. Pokoknya di sekitar sini, hati, akal. Itu Allah sudah menganugerahi kita 3 hal itu. Itu akan setiap detik, setiap waktu akan senantiasa gelut. Tinggal sing menang sing di. Makanya kadang-kadang tadi disampaikan, yo kata sama perbuatan kudu nyambung. Tapi kan yo angel, sangat sulit. Maka manusia butuh sinau semacam ini. Ini namanya kita sinau sebab sebelum menjadi akibat. Sinau mengantisipasi banjir sebelum kejadian banjir. Sedia payung sebelum hujan ini. Nah, inilah yang di masyarakat kita, di lingkungan kita masih sangat sulit untuk berlangsung. Makanya forum-forum seperti pohon BBW ini sangat penting. Ngomong kalau itu enggak masalah. Pokoknya nemu ngomong apa ngomong. Ini sangat penting. Bahkan untuk dari generasi ke generasi. Sebab zaman akan mematikan itu semuanya. Zaman akan mematikan TV pokoknya disuguhi joget, disuguhi macam-macam, stand up komedi yang ngono kuwi ya. Terus ngono-ngono kuwi. Nah, kadang kita siap enggak dengan itu. Kemudian apalagi belum menemukan di atas hati
hati sama akal sama nafsu apa di atasnya itu semua yang menjadi semestinya menjadi pedoman utama. Dalam Islam wahyu yang namanya Al-Quran sebagai hudal linnas, salah satu satu-satunya petunjuk yang terbaik bagi manusia. Saiki posisi ini Quran di mana? Yo mung gawe dodolan es teh kemana? Ya. Gawe ceramah, gawe anu tok, gawe hafalan, lomba hafal Quran, lomba qiraah, lomba ngono tok. Gawe hiasan. Bukan sebagai betul-betul petunjuk. Padahal kalau kita ingin sampai pada sampai pada kata sama perbuatan kudu mengalami persuasi, mengalami resonansi dan kemudian klop, kudu menemukan wahyu itu, mempelajari hati. Oh aku kate ngomong ini ki apik to gak? Bener ta gak? Empan papan apa gak? Sesuai dengan moral apa tidak? Lek anggar ngomong itu berarti nafsunya yang menang, akal sama hati disingkirkan. Tapi kalau padahal fungsi hati itu mengikat nafsu, ojo sampai kebablasan. Akal memerintahkan, ojo ngomong dawa-dawa gak pas, wong Jumatan kok sampai 3 jam. Wis 15 menit aja, itu akal. Tapi kalau nafsu yang menang, khutbah isu sampai isu. Ayo kok mulai kabeh. Itu tapi kan itu yang berlangsung di masyarakat kita. Karena apa? Ya wis memang itu yang diinginkan oleh market pasar besar, ya itu pokoknya ndoboso cocok apa gak sing kok. Dagango cocok apa gak engko. Nah, masyarakat bukan salah masyarakat secara nyelendak, karena masyarakat yo tugasnya juga banyak. Yo nyambut gawe, nyekolahno anak, nyenengno bojo, iku wis iso macam-macam. Nyenengno bojo tok iku lho, iki kayak kemantenannya kan iki nyenengno bojo tok. Tantangannya ya gede. Nek wong lanang cukup ono kopi, ono rokok wis ayem ya. Nek wedok wedake Mas, lipstike Mas, berase Mas, ngono kuwi akeh. Engko sekolahe anake iku. Dadi wis gak iso dikongkon dikei tanggung jawab untuk berpikir seperti ini. Nah, kudu ada yang mewakili, entah itu kelompok kecil, entah itu kelompok besar, tapi continue terus menerus. Soal hasil pasti dikasih hasil walaupun sulit. Jadi intinya teman-teman, malam ini apa sih yang kita cari dari tahun kata-kata? Apakah kita menemukan sesuatu kemudian hilang, artinya getune tok. Paling ya kayak tahun wingi janji tok. Mari pas kampanye, ya nanti akan kita bantu dengan ini. Begitu tadi, ya nanti akan kita coba tanggulangi, kita tampung sesuai aturan yang berlaku. Ngono tok. Beda meneh kalimatnya, kata-katanya dan sebagainya. Terus ngono awake digetun, alah ngono. Tahun meneh getun ngono maneh. Apa seperti itu yang kita cari malam ini? Tidak. Yang perlu kita cari adalah ayo kita beda dengan yang lain. Kita beda dengan yang kita sesali. Kita beda dengan yang kita hina. Kita beda dengan yang kita hujat. Tanpa kita menghujat, tanpa kita menyesali, kita belajar. Maka belajarnya adalah dari ayo mencari sumber utama sebelum kata-kata ini lahirnya dari apa. Tadi itu sumber utamanya sudah dikasih Allah, akal. Gunakan akalmu, hati. Gunakan hatimu untuk mengikat nafsumu. Gunakan akalmu untuk memerintah nafsumu. Karena sing paling mudah mawujud, sing paling mudah diwujudkan dalam kehidupan masyarakat kita, ya mung nafsu. Tapi lek nafsu gak dicekel, yus iku mau. Dodolan kudune kopi mek 5.000 paling larang, saya yakin sing teko apik, kopiku enak, akhirnya anggar muni 15.000, 30.000. Karena apa? Berarti akal sama hati sudah kalah. Ayo kita renungkan, akal sama hati kita selama ini bagaimana untuk mengikat dan merintah nafsu kita. Nah, di psikologi ada id, ada ego, ada super ego.
Sing menang di antara ide dasarmu, masa lalumu, masa kinimu, masa depanmu, ambek masa kini. Sing menang sing di. Sing menang apa jenenge idemu tok, pengen gini, pengen ngono, pengen gini, tapi dikontrol oleh ego apa tidak? Dikontrol oleh ego apa tidak? Kemudian bagaimana letak super ego? Itu semua ayo kita pelajari. Meskipun yang kita pelajari gak payu di masyarakat. Meskipun yang kita pelajari gak mungkin dianggap sampai fakultas-fakultas, gak mungkin. Kurikulumnya ya gak ono. Ayo gawe dhewe. Tapi pasti karena yang paling utama yang diberikan oleh Allah, dibekalkan kepada kita adalah akal sama hati. Hati itu nggone macam-macam. Dia penguasa. Hati wong kadang-kadang wong pikir dong. Salah. Alat berpikir itu hati. Alat berpikir itu hati. Hati memerintahkan iki otak wis kuno melu ngeramut. Cuman awake dhewe sejak awal sudah salah kaprah. Pikir dong. Oh, iki apa gak melok mikir iki. Iki mek diperintah. Engko iki merintah apa? Jukun kacange pangan. Lah iki gak tangane ya meneng wae. Kan semacam itu. Saduun arek iku dan sebagainya. Tapi itulah betapa hebatnya, betapa mulianya belajar kata-kata yang itu bersumber dari hati dan akal. Kalau tidak kita belajar kata-kata tidak mungkin awake dhewe iso ngerayu cewek. I love you, aku padamu yo gak iso. Awake dhewe gak mungkin nek gak belajar yo gak iso misui dengan tepat. Yo ST dilono goblok, jane yo gak apa-apa. Asalkan ada belajar tentang momentum, kan namanya gitu, momentum, kemudian intonasi, dan itu pas juga masalah. Mek salah oleh ikut tok lho. Nah, kenapa bisa salah? Karena apa? Karena kita tidak pernah mengolah hati sama akal untuk iku mau mengorganisasi nafsu. Apa jenenge mana pokoknya macam-macam. Gus ini juga kata-kata. Gus temenan buka ya gak oh lambe ya. Lambe. Itu teman-teman. Jadi saya tetap berpedoman pertama ini kayak pembukaan ya. Apa yang kita cari malam ini? Sebab atau akibat? Nek akibat katanya apa? Nek sebab ayo mulai dari mana? Ini akan bisa ketemu dengan segala macam nanti persoalan masing-masing. Meskipun tidak sama, akan ketemu kalau kita masuk kepada sumber dari kata-kata, sumber dari sebab, bukan sebab, tapi sumber dari sebab. Masyarakat itu pokoknya tinggal cukup, ono mangan cukup, sandang pangan cukup, wes selesai. Gak bakalan bingung dengan bah iko janji ini, bah iko janji ini, gak masalah. Ngamuk nek wetenge lesu, lek gak lesu ya gak. Terus ngono dikon mikir piye gak, ya gak iso. Kita generasi yang ini ya kudu terus-menerus bikin ini. Karena apa? Siapa tahu dengan putaran-putaran kontinu yang kita lakukan mendesiskan sesuatu yang bisa menemukan manfaat, itu ambek Allah disim salabim, akhirnya sing kata-kata sing wingi iku koyo kampanye